Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat sempat untuk kita sebagai pendidik datang ke sekolah kita, sekolah tercinta SD Negeri Panularan, untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang pendidik, yaitu mendidik anak-anak didik kita di SD Negeri Panularan. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu dan senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di Yaumul Akhir nanti. Yang kami hormati Ibu Diah Fatga Pramusinta selaku mentor pada acara siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Darsono selaku peserta seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pegawai pemerintah perjanjian kerja pada instansi tahun 2024 angkatan 2, serta yang kami hormati Bapak, Ibu guru serta karyawan SD Negeri Panularan Surakarta. Perkenankan saya di sini Hendri Ahmad Ukasa selaku pembawa acara akan membawakan acara pada siang hari ini serta membacakan susunan acara, yaitu yang pertama ada pembukaan, terus yang kedua ada paparan materi dari Pak Darsono, kemudian yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat ada masukan dari mentor, serta yang terakhir ada penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini agar diberikan kemudahan, diberikan kelancaran serta hasil yang maksimal, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah diberikan kelancaran, kemudahan serta berkah untuk kita semuanya. Baiklah, masuk pada acara yang kedua, yaitu paparan materi inti yang akan disampaikan oleh Bapak Darsono selaku peserta. Kepada Bapak Darsono kami persilakan. Terima kasih Pak Hendri selaku pembawa acara pada kesempatan siang hari ini. Selamat siang juga kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru pendidik yang ada di SD Negeri Panularan Surakarta. Berikutnya di sini yang pertama saya untuk tahun ini di angkatan kedua tahun 2024 saya diamanahkan untuk melaksanakan kewajiban saya mengikuti kegiatan orientasi MOOC 2 yang di sini intinya adalah pengenalan nilai dan etika pegawai P3K yang ada di Kota Surakarta, yang difasilitasi oleh BKPSDM Kota Surakarta yang ditugaskan langsung dari Lembaga Administrasi Negara Pusat atau negara. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang pertama adalah perkenalan untuk identitas diri saya. Di slide Mas. Yang pertama adalah untuk nama lengkap adalah Darsono, sarjana pendidikan PGSD. Di sini untuk NIP adalah 1990021 02023211005. Untuk golongan 9, jabatannya sesuai dengan SK adalah ahli pertama guru kelas. Unit tugas ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta di SD Negeri Panularan Surakarta tertanggal 1 Juni tahun 2023. Merupakan peserta MOOC kedua tahun 2024 angkatan kedua yang berlangsung sejak tanggal 20 September hari Jumat sampai dengan hari ini Selasa 15 Oktober tahun 2024. Berikutnya, tujuan utama dari pengenalan nilai dan etika kepada seluruh ASN yang baru saja diangkat sebagai P3K, yang pertama adalah mengenali visi dan misi setiap instansi masing-masing. Yang pertama adalah pemerintah Kota Surakarta, yang di sini kita di bawah naungan Pemda tingkat 2. Di antaranya adalah di Kota Surakarta ini nanti terdapat
RPJTB dan RPJMB serta registra setiap OPD masing-masing atau setiap, karena kita ataupun saya pribadi di dalam dinas pendidikan, maka visi misi dari satuan pendidikan sampai dengan tingkat pemerintah daerah itu harus selaras seperti itu. Kemudian di sini ASN harapannya nanti menjadi seorang ASN yang smart, kemudian core value-nya juga cukup tinggi sehingga bisa mewujudkan good governance yang tercapai dengan baik, terutama di pemerintah daerah Kota Surakarta. Jadi seluruh elemen yang ada di Kota Surakarta, seluruh ASN baik P3K maupun PNS semua saling bahu-membahu untuk mewujudkan good governance tersebut. Berikutnya untuk visi RPJMD Kota Surakarta, di sini adalah Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera. Kemudian untuk RPJMD Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta Kota yang budaya, modern, tangguh, gesit dan kreatif serta sejahtera. Selanjutnya, berikutnya untuk organisasi perangkat daerah, ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perangkat daerah, karena saya dinaungan di pemerintah daerah tingkat 2, di sini ada sekretariat daerah, yaitu sekretariat daerah di pemerintah daerah dan sekretariat untuk di DPRD. Kemudian di situ juga ada inspektorat daerah, kemudian ada juga dinas daerah dan juga badan daerah. Kemudian yang paling terakhir adalah tingkat kecamatan. Selanjutnya untuk memahami peran pegawai pemerintah, kita harus sadar bahwasanya sebagai seorang ASN itu adalah sebagai abdi negara, sebagai pelayan, sebagai goalnya pemerintah di dalam melayani masyarakat. Kemudian kita harus menjunjung tinggi etika profesionalisme, kemudian juga pengabdian terhadap publik, yaitu adalah masyarakat sebagai user. Kemudian peran utama atau fungsi utamanya adalah kita merupakan selaku ASN itu adalah pelaksana kebijakan publik yang sudah disepakati dan ditentukan melalui visi misi dan juga rencana pembangunan jangka menengah maupun rencana pembangunan jangka panjang yang sudah disebutkan di atas tadi. Kemudian yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa di satuan induk organisasi, di satuan unit tugas, dan di satuan masyarakat lingkungan tempat tinggal setempat. Berikutnya, prinsip etika pegawai pemerintah itu adalah integritas, kolaboratif, mengandalkan kejujuran, keadilan, taat terhadap undang-undang dan peraturan dan disiplin. Kemudian keharmonisan, kerahasiaan, mana yang menjadi rahasia negara, mana menjadi selama bertugas. Kemudian ada keharmonisan dalam informasi, komunikasi, menjalin relasi hubungan kerja karena kita dalam aspek pelayanan publik. Kemudian berikutnya adalah profesionalisme, adaptif, loyalitas yang tinggi, bertindak dengan kompetensi yang sesuai, dengan sifat yang efisien, efektif, cara kerja yang cepat, cara kerja yang menyesuaikan dengan dinamisme globalisasi dan perkembangan zaman. Kemudian adalah akuntabilitas, segala sesuatunya yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mutlak, yaitu adalah atas apa yang keputusan diambil atau tindakan-tindakan yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya untuk core value ASN ini, di sini nanti sebagai seorang P3K tidak lepas dari penilaian juga dari BKPSDM. Di sini untuk prinsipnya adalah pengembangan karir itu ada reward, kenaikan jabatan, promosi dan lain-lain. Kemudian juga kenaikan gaji berkala atau yang lainnya. Kemudian untuk punishment-nya itu kalau dalam dibagi menjadi 2 bagian. Untuk PNS sendiri ada tingkatan 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk P3K itu ada sifatnya teguran, apabila pelanggaran langsung berat maka mau tidak mau harus ada surat pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja semacam itu. Jadi tidak seperti dengan PNS yang mempunyai tahapan-tahapan melalui KASN, tapi untuk P3K itu secara mutlak milik pemerintah daerah di satuan daerah, yaitu di pemerintah Kota Surakarta. Maka yang mempunyai kewenangan adalah BKPSDM. Jikapun nanti ada ASN yang tidak sesuai dengan visi misi dan juga core value-nya itu sangat rendah, maka selaku pembina kepegawaian itu berhak dan bisa memutus hubungan kerja selaku P3K. Berikutnya di sini untuk core value itu yang dihitung dan dinilai itu adalah dari berakhlaknya, yaitu berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis,
loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Selanjutnya untuk jabatan ASN itu ada dibagi menjadi 3 tempat, ada sub jabatan manajerial, kemudian non manajerial, dan juga untuk jabatan tertentu di ASN tingkat pusat itu diisi oleh TNI dan Polri yang ditugaskan untuk lintas instansi. Kemudian untuk jabatan manajerial itu ada JPT, jabatan administrator, dan juga pengawas. Untuk non manajerial ada fungsional dan sesuai dengan keahlian dan keterampilan serta pelaksanaan. Berikutnya pentingnya integritas dan akuntabilitas sebagai pelayan masyarakat. Tentunya kita harus membangun trust building daripada masyarakat itu sendiri, yaitu kepercayaan publik terhadap kita, yaitu ujung tombak dari negara atau pemerintah dalam melayani masyarakat. Kemudian pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, tidak berbelit-belit, dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat menilai adanya keperpihakan, keadilan terhadap masyarakat itu sendiri. Kalau kita di sekolah berarti kita memberikan pelayanan optimal terhadap pembimbingan dan pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian untuk perbaikan kelanjutan di sini, walaupun kita sudah dinilai baik, walaupun kurang dan ada perbaikan, walaupun sudah dinilai baik ataupun sudah sangat baik, kita tetap harus perbaikan secara berkelanjutan atas kinerja pegawai pemerintah perjanjian kerja tersebut dengan melaksanakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin dinamis, karena kita dihadapkan pada era industri revolusi yang sudah mulai mendekati poin 5.0 seperti itu. Selanjutnya di sini untuk materi yang berikutnya adalah memegang teguh prinsip anti korupsi. Itu yang sangat ditekankan kemarin, bahwasanya setiap ASN itu adalah sangat rentan dan riskan terhadap praktik KKN. Kadang itu KKN tidak timbul dari internal diri, namun adanya bujukan atau belenggu dari pihak luar yang masuk ke dalam instansi maupun diri kita secara pribadi. Secara sadar tidak sadar kadang kita terjebak di situ. Maka kita harus sangat hati-hati, karena ASN itu merupakan penyelenggara negara, perwujudan dari hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat. Kita harus menghindari praktek KKN tersebut, karena di sini sangat rawan dengan konflik kepentingan. Seperti saat ini adanya kita harus netral karena adanya banyaknya pemilu, pilkada, pilgub, dan selain itu. Kemudian juga transparansi dalam kegiatan informasi, sehingga kita harus memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, tidak ada yang ditutup-tutupi semacam itu. Kemudian untuk kita harus berani apabila ada pelaporan terkait dengan gratifikasi, kemudian adanya pelanggaran kode etik, itu juga kita harus sangat berhati-hati. Tentunya semua itu harus kita patuhi dengan seksama. Berikutnya adalah kita sebagai ASN juga harus wajib dan peduli terhadap penyalahgunaan narkotika. Di sini dan zat prekursor lainnya seperti hanya miras, kemudian rokok atau yang lainnya. Kita juga harus mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba. Sehingga P4GN ini adalah pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor lainnya. Walaupun kita sendiri bukan seorang polisi, bukan berkewenangan, tapi kita mempunyai andil dan kewenangan apabila kita di dalam kehidupan masyarakat atau instansi ataupun unit kerja, kita wajib saling mengingatkan dan juga saling apabila ada hal-hal yang mengarah terhadap tindakan yang bersifat narkotika dan yang lain sebagainya, kita harus betul-betul mawas seperti itu. Berikutnya untuk implementasi dibuat dalam tugas laporan akhir. Jenis topik yang saya angkat adalah kemampuan pemahaman soal numerik pada siswa yang sedikit lemah, disebabkan karena minat baca pemahaman soal secara mendalam yang cukup rendah. Jadi di sini untuk uraian hasil kerjanya saya uraikan dalam tindakan, karena saya sebagai guru kelas, maka uraiannya dalam bentuk kegiatan di dalam pembelajaran di klasikal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi adalah minat baca, karena jenis bacaan bersifat monoton. Banyak di antara anak-anak kita semuanya itu adalah sekarang lebih suka membaca dari media digital. Kemudian juga apabila disuguhkan soal yang cenderung panjang di dalam teks, buku, teks, kertas, itu mereka cenderung pasrah, menganggap monoton dan sebagainya. Kemudian untuk latihan soalnya juga belum bersifat hots,
kemudian masih bersifat tekstual atau monolog, kemudian untuk soal yang dikaitkan kurang sesuai dengan kehidupan diri peserta didik itu masing-masing. Selanjutnya, untuk solusi mengatasinya di sini saya menyebutkan yaitu adalah penggunaan kuisis. Walaupun ini sudah tamat, tapi tampilan kuisis saat ini cukup memudahkan guru karena di sini terintegrasi dengan AI. Jadi di sini guru cukup dipermudah, tidak seperti zaman dahulu. Di sini karena adanya artificial intelligence, kita membuatnya cukup lebih mudah, tampilannya juga lebih bagus dan aksinya lebih cepat daripada yang tipe sebelumnya. Oke, demikian Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan siang hari ini yang dapat saya paparkan. Kemudian untuk selanjutnya barangkali di antara Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan dan juga masukan, saya harapkan sebelum waktu saya kembalikan kepada pembaca. Terima kasih kepada Pak Darsono yang sudah lengkap ya menyampaikan materi tentang seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K pemerintah Kota Surakarta. Jadi tadi yang tema yang diangkat oleh Pak Darsono adalah penggunaan kuisis dalam pembelajaran ya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu masuk pada sesi yang selanjutnya, apabila ada yang ditanyakan bisa langsung menyebutkan nama, kemudian pertanyaan yang jelas sehingga nanti bisa dijawab juga oleh Pak Darsono. Oh ya, Pak Manda silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya, seberapa efektifkah penggunaan media kuisis dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Terima kasih, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Manda. Silakan Pak Darsono untuk bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Manda terkait seberapa efektif kuisis dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, terutama dalam kaitannya soal kemarin atau soal launch. Di sini untuk tingkatan seberapa efektif itu ada tingkatannya nanti. Di sini ada rencana tahun pertama, tahun kedua, dan selanjutnya. Untuk tahun pertama ini setelah saya mengaplikasikan di dalam pembelajaran kegiatan di kelas cukup efektif Pak. Namun walaupun sudah efektif, tetap masih ada kendala-kendala seperti hanya kendala teknis, kemudian kendala-kendala non teknisnya lainnya juga ada. Beberapa di antaranya adalah misalnya kendala teknisnya itu adalah ketersediaan ponsel, kemudian juga jaringan, kemudian juga kondisi lokasi rumah yang cukup berjauhan dan seperti itu, jauh dari BTS ataupun tower pemancar atau yang lainnya seperti itu. Kemudian juga kemudahan akses ya, kecanggihan ponsel yang digunakan dan lain sebagainya. Di sini kalau dikatakan ini cukup efektif karena dari 24 siswa yang sudah saya uji cobakan, ternyata dari hasil apa yang saya ujikan terkait dengan soal merit atau soal HOTS yang biasanya permulaannya untuk nilainya kalau menggunakan kertas biasa atau ulangan dengan manual textbook juga adalah nilainya adalah hanya rata-rata atau di atas rata-rata. Kemudian dengan adanya penggunaan media kuisis ini cukup meningkat dari antusiasmenya, ketepatan dalam waktu mengerjakannya, kemudian juga dari nilainya itu juga menaik secara signifikan. Demikian Pak. Barangkali nanti untuk tahun kedua dan tahun selanjutnya bisa digalakkan lagi, barangkali dengan media-media pembelajaran yang lebih bagus lagi, penyempurnaan dari kuisis. Kemudian untuk kedepannya juga harapan kita semuanya bisa mempergunakan di satuan kelas masing-masing seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, seperti itu Pak Amanda serta Bapak Ibu guru yang lain. Apakah sudah jelas Pak? Sudah, alhamdulillah. Mungkin Pak Manda nanti bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Darsono di kelasnya Pak Manda sendiri. Itu ya Pak ya. Harapannya apa yang disampaikan oleh Pak Darsono ini bisa menginspirasi kita semua, termasuk saya mungkin sebagai guru olahraga juga bisa menerapkan pembelajaran melalui kuisis agar nanti saat penilaian PSTS khususnya teori itu bisa lebih paham, siswa bisa lebih paham, lebih mengerti tentang materi yang disampaikan oleh guru. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Jelas sih? Oke, kalau sudah cukup jelas masuk kepada sesi selanjutnya yaitu
saran yang disampaikan oleh Ibu Mentor kepada Ibu Diah Padga Pramusinta SDPSD kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya masukan dari saya selaku mentor yaitu satu, untuk siswa mungkin bisa dipastikan dulu sudah mendapatkan izin untuk membawa HP dari orang tua masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu pastikan penggunaan akses media pembelajaran ini mudah untuk apa? Mudah untuk dibuka oleh siswa saat di sekolahan maupun mungkin kalau di rumah kan orang tua ya, mungkin biasanya juga sambil mendampingi siswa belajar, mungkin bisa orang tua untuk mengaksesnya bisa lebih mudah gitu. Kemudian yang ketiga, nanti perlu pengawasan apabila anak membawa HP, perlu kita awasi lebih intensif. Takutnya nanti saat pembelajaran di kelas kok ada curi-curi kesempatan melihat konten-konten negatif, itu kan menakutkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Aga, tepuk tangan dulu. Saran yang luar biasa dari Bu Aga selaku mentor dari Bapak Darsono, karena memang HP itu sangat sensitif ya Bu ya. HP itu bisa menjadi sebuah jendela dunia. Kita bisa mengakses apa saja lewat HP, gitu kan, lewat browser, lewat YouTube dan lain sebagainya. Maka ketika HP sudah dipegang oleh siswa, itu perlu pengawasan ekstra yang dilakukan oleh guru ya selaku pendamping siswa tersebut, sehingga nanti bisa menjadi sebuah sarana atau prasarana yang bermanfaat untuk siswa dalam proses pembelajaran. Baik, demikian untuk acara pada siang hari ini, yaitu acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 yang disampaikan oleh Bapak Darsono selaku guru kelas dari SD Negeri Panularan. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Darsono dan selamat juga sudah bisa menjadi bagian dari ASN ataupun juga pemerintah Kota Surakarta, khususnya di SD Negeri Panularan. Selamat bekerja, semoga menjadi guru yang sukses mendidik murid-murid ataupun siswa-siswi SD Negeri Panularan mendapatkan cita-cita yang diinginkan. Amin ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata maupun juga perbuatan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.